Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini kita bersyukur menikmati anugerah Tuhan. Ada kehidupan yang Allah berikan kepada kita setelah malam hari kita beristirahat. Memang pagi ini cuaca masih mendung di beberapa tempat ya, hujan. Ada yang mengalami banjir juga ya bagi saudara-saudara kita yang mengalami musibah bencana banjir. Kiranya Tuhan memberi kekuatan ya, tetap sehat ya, hadapi tantangan alam ini ya, dan tetap berharap kepada Tuhan. Percaya Tuhan akan menolong Bapak Ibu Saudara dan pasti akan segera reda ya banjirnya. Nah, pada pagi hari ini kita mau mendengarkan sabda Tuhan bahwa Tuhan yang menciptakan segalanya ya, termasuk alam semesta ini ciptaan Allah ya. Jadi apakah musim hujan, apakah musim kemarau, ya semua Tuhan yang menciptakan sedemikian rupa. Inilah karya Allah yang luar biasa. Allah menciptakan segalanya, Dia sungguh hebat, dan secara manusia kita yang adalah ciptaan ini nggak bisa buat apa-apa, nggak bisa protes sama Tuhan ya. Dan memang ada kalanya kita terjebak dalam situasi atau kondisi di mana kita mulai protes sama Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan kenapa seperti ini? Kenapa harus begini? Dan kenapa harus begitu? Ya, dan seterusnya. Tetapi sebenarnya itu tidak layak kita katakan, karena siapakah kita? Nah, di dalam Yesaya pasal 45, kalau Bapak Ibu membaca satu pasal ini, memang luar biasa. Bahwa Allah sudah menciptakan segala sesuatu sedemikian rupa. Bahkan juga Allah memberitahukan ya apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Misalnya di situ nanti saudara akan membaca nama Kores disebut ya sebagai hamba Allah, walaupun Kores sendiri tidak mengenal Allah, tapi Allah mau pakai dia sebagai alat di tangannya, di tangan Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel, untuk menolong bangsa Israel kembali kepada tanah perjanjian atau kembali ke Yerusalem dari pembuangan. Nah, ini satu karya Allah. Nah, ada banyak hal, bahkan dinyatakan bahwa ciptaan ini semua ya, alam semesta manusia adalah buatan Allah. Jadi kita mau menyembah Dia, mengagungkan Dia. Nah, di dalam ayat 9 saya mau baca untuk kita sekalian, pasal 45. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan? Ya. Bisakah kita berkata, Tuhan mengapa saya seperti ini? Mengapa harus ada seperti ini? Kenapa harus suasananya seperti ini? Kenapa ciptaanmu seperti ini? Tidak bisa. Karena kita adalah ciptaan wajib tunduk kepada Sang Pencipta. Ya, Sang Pencipta mau buat seperti apa, ya kita harus rela. Kita harus mengikutinya. Ya, seperti tanah liat di tangan penjunan, dia mau buat bentuk apa, ya terserah si pembuat, si pencipta. Yang diciptakan sih nggak bisa buat apa-apa. Jadi satu kebablasan, tindakan kebablasan daripada ciptaan kalau ciptaan itu protes kepada Sang Pencipta. Ini sesuatu yang nggak masuk akal, ya. Jadi bagaimana mungkin kita protes kepada Sang Pencipta kita? Tetapi fakta itu yang terjadi, Bapak Ibu, ya. Kita dalam kondisi tertentu, kita tidak menerima kenyataan yang kita alami. Nah, kita mulai protes sama Tuhan, ya, tidak terima apa yang Tuhan izinkan harus kita lakukan. Kita mulai berkata, Allah pilih kasih. Nih, Allah ini gimana? Allah tidak sayang kepada kami. Nah, padahal kita ini adalah ya ciptaannya, tidak bisa protes. Siapa kita yang hendak berbantah-bantah? Ya, celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apakah yang kau peranakkan? Dan kepada ibunya, apakah yang kau lahirkan? Nah, dulu ada istilah, kalau seseorang atau seorang anak dalam keadaan ya, susah, sulit, ya tidak nyaman hidupnya, berkata begini,
bukan salah ibunda mengandung dan begitu ya. Nah sebenarnya kalimat ini mau berkata, kenapa saya harus lahir? Ya maka dikatakan celaka orang yang berkata kepada ayahnya, apa yang kau peranakan? Jadi seakan-akan memang tidak menerima dia diperanakan oleh orang tuanya. Ini kan namanya kebablasan. Tidak ada alasan bagi kita sebagai anak berkata, ya papa, mama kenapa saya harus ada seperti ini? Tidak boleh, justru kita bersyukur karena papa mama ada, kita ada. Mestinya begitu. Tetapi ya orang-orang yang tidak menyadari keberadaannya oleh karena ada papa mamanya dan tidak menerima kenyataan pahit jika hal itu terjadi dalam hidupnya atau keadaan susah, ya dia tidak menerima. Seakan-akan dia mempersalahkan papa mamanya. Wah ini sangat mengerikan. Ya. Kalau ada kalimat yang agak keras boleh dikatakan ini tidak tahu diri ya. Udah dirawat oleh orang tua, sudah dipelihara, bahkan mama waktu melahirkannya juga antara hidup dan mati. Ya, masa oleh karena sesuatu peristiwa yang dialami, ya katakan begini, dia melihat orang yang lain. Wah anak-anak orang kaya katakan hebat, mewah, mobilnya apanya semua, loh kok saya ke sekolah aja harus jalan kaki. Ya, nah ini keadaan miskin susah. Tapi sekalipun seperti itu kita gak boleh dong protes sama papa mama. Tidak, kita terima keberadaan kita sekarang susah memang, sulit. Tapi papa mama itu papa mama kita harus bersyukur. Terima kasih papa mama tetap kuat, sehat ya di dalam Tuhan. Ya. Situasi kita seperti ini kita tetap berjuang karena kita ada sebagaimana ada saat ini adalah ya karya Allah, seizin daripada Allah. Dan tetapi juga ingat, bukankah firman Tuhan katakan rancangan Allah bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, kebahagiaan. Jadi pada saat masa sulit jangan dong kita langsung protes sama Allah dan juga tidak menerima kenyataan kita dilahirkan oleh atau dari keluarga papa mama kita. Wah itu gak boleh ya. Maka dikatakan di firman Tuhan, celakalah kalau ada seorang anak berkata, Pak, papa kok saya dilahirkan seperti ini, mama kok saya dilahirkan seperti ini. Itu tidak boleh. Sesuatu yang tidak baik ya. Harusnya bersyukur. Sebagaimanapun apapun keadaan kita, keberadaan keluarga kita, keadaan papa mama kita, ya kita harus bersyukur. Terima kasih papa mama. Ya saya ada oleh karena papa mama ada ya. Ayat 11, beginilah firman Tuhan yang Maha Kuasa, Allah dan Pembentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku, atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku? Dan siapa yang menyuruh Tuhan? Siapa yang mengajari Tuhan? Kan gak ada. Nah itu maksudnya. Jadi Tuhan melakukan seorang diri. Kemarin kita udah belajar firman itu. Tuhan mengerjakan ya sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan rancangannya. Ya, seperti itu. Jadi kita manusia nggak bisa protes. Akulah yang menjadikan bumi dan menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentuk langit dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Jadi kedaulatan Tuhan ini luar biasa. Dia dahsyat, dia ajaib, dia hebat, dia perkasa. Dia menguasai segalanya. Semuanya tunduk kepada dia karena memang dia Allah yang berkuasa. Ya semua miliknya. Mau diapain ya miliknya sendiri toh. Tidak bisa. Misalnya kalau saya punya kendaraan, wah saya udah sekarang kendaraan saya rubah warna kendaraan saya. Ya masa tetangga protes, Pak jangan warna itu Pak, tidak boleh. Loh apa urusannya? Nah apa orang lain datang, jangan dong biarin aja mobilmu seperti itu. Gak apa-apa, gak usah diperbaiki. Loh ada apa, urusan apa? Milik saya sendiri. Ya, nah kemudian apakah mobil itu protes? Jangan dong saya dicat, gak bisa. Jadi Tuhan berkuasa. Ya Tuhan melakukan segala sesuatunya. Dan tidak ada satu kuasa, satu pribadi yang hebat, yang bisa protes, yang bisa campur tangan dalam urusan Allah. Enggak bisa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, salah satu contoh karya Allah yang tadi saya sampaikan di ayat 13.
Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan yang melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan tanpa bayaran dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam, tanpa bayaran, tanpa suap. Jadi Tuhan perintahkan, ya Kores setelah jadi raja diberi kuasa oleh Allah, sekalipun Kores tidak menyembah Allah Abraham, Ishak, Yakub, tapi Kores dipakai oleh Allah. Kemudian setelah Kores jadi raja, dia perintahkan umat Israel, umat Yehuda, umat pilihan Allah itu, siapa yang digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk pulang membangun ya bait Allah, silakan pulang. Nah ini, dan akhirnya itu sudah terjadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan sungguh ajaib. Tuhan luar biasa. Tuhan menciptakan segala sesuatunya baik, ya, dan untuk manusia, ya, Dia buat sedemikian rupa supaya baik buat manusia. Tapi fakta kita lihat ada kegagalan daripada manusia itu. Nah, sampai sekarang banyak kita lihat kegagalan-kegagalan manusia, di mana semestinya kita manusia menyembah Allah, ya, memuji Allah, mengagumi karyanya, ya. Apabila kita melihat ya ciptaan Tuhan, mestinya kita memuji, mengagungkan Dia. Tetapi fakta tidak. Ada banyak orang yang tidak mau tahu tentang Allah, ada banyak orang yang meninggalkan jalan Tuhan. Ya, ada banyak orang yang tidak menerima kenyataan apa yang mereka alami. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat 16 berkata begini, tetapi tukang-tukang berhala harus mundur dengan penuh noda. Semuanya akan mendapat malu dan kena noda juga. Rupanya ini keadaan manusia tidak menyembah Allah, tapi justru berhala. Ya, tukang-tukang berhala, justru mereka menyembah yang bukan Allah, menyembah kuasa kegelapan, ya, menyembah dunia, ya, misalnya menyerahkan diri untuk dunia. Nah, dikatakan bahwa orang-orang ini akan mundur, semuanya akan mendapat malu dan kena noda juga. Sedangkan Israel diselamatkan oleh Tuhan dengan keselamatan yang selama-lamanya. Kamu tidak akan mendapat malu dan tidak akan kena noda sampai selama-lamanya. Jadi orang yang dipilih Tuhan akan mengalami damai sejahtera, akan mengalami keselamatan, akan mengalami sukacita. Ayat 18, sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya, dan yang menegakkannya. Dan Ia menciptakannya bukan supaya kosong. Ya, Dia ciptakan bukan supaya kosong. Ya, tetapi Ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Jadi siapa yang menciptakan? Akulah Tuhan, Alfa dan Omega. Ya, Yahweh. Ya, akulah Tuhan. Ya, Tuhan. Jadi Tuhan di sini adalah yang menunjuk kepada pribadi Allah itu, ya, Allah yang disembah oleh Israel, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Tuhan Yahweh, ya, yang awal dan yang akhir, ya, yang ada, selalu ada, tidak pernah tidak ada. Jadi Dia, hanya Dia, tidak ada Allah lain. Kalau ada Allah-Allah yang lain berkata bahwa Dia Allah selain daripada Tuhan, itu sesungguhnya bukan Allah. Ya, mungkin dia akan mau jadi Allah tandingan, ya, tetapi akan malu mereka yang menyembah yang bukan Allah, karena memang mereka, ya, Allah-Allah mereka itu tidak punya kekuatan apa-apa. Hanya satu Allah yang menciptakan segalanya, ya. Allah itu Esa. Nah, Esa juga Dia yang menjadi perantara, ya. Allah kita Esa. Di ayat 19 berkata, tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Aku Tuhan, aku Alfa dan Omega itu, selalu berkata benar. Iya, karena Dia adalah kebenaran.
Tidak ada ketidakbenaran di dalam diri Allah karena dia adalah kebenaran. Dan dia berkata benar, jadi segala sesuatu yang disampaikan oleh Allah pasti terjadi. Ya, apa yang dijanjikan oleh Allah pasti terjadi. Apa yang difirmankannya, ya dan amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 21 berkata begini, beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu, ya biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku, Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Tidak ada Allah lain selain daripada Alfa dan Omega itu. Tidak ada Allah yang lain selain daripada Yahweh. Tidak ada Allah yang lain selain daripada Dia yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Di ayat 22, berpalinglah kepadaku dan berikanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan menciptakan segalanya, bahkan suku-suku bangsa yang dari keturunan Adam dan Hawa ini, semua suku-suku bangsa berserak kemana-mana karena memang penuhilah bumi. Ini perintah Tuhan, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Nah, kemudian ada banyak bangsa-bangsa. Kemudian bangsa-bangsa itu kita lihat mereka mulai mencari Allah sesuai dengan apa yang mereka pahami, tetapi mereka tidak akan menemukan Allah. Seorang yang mencari Allah dengan kekuatannya tidak akan bisa berjumpa dengan Allah. Tetapi kalau Allah yang mencari manusia, Allah yang mencari kita, maka kita akan mendapatkan Allah. Ini yang penting Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi Allah memilih Israel, keturunannya, kemudian Allah mau pakai bangsa Israel untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Bagaimana setelah perjanjian baru ini, setelah Yesus datang ke dunia yang hari dalam bulan ini Desember ini ini udah tanggal 2 akan memperingati Natal, kedatangan Yesus. Nah, setelah kedatangan Yesus apa yang terjadi? Dia mau menyelamatkan umat manusia. Jadi bukan lagi bangsa Israel melalui bangsa Israel, tapi Yesus sendiri, dan Yesus mau pakai orang-orang yang percaya, gerejanya, supaya pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, ini supaya pergi menjadikan bangsa, segala bangsa, suku bangsa menjadi murid Yesus. Artinya menjadi pengikut Yesus, artinya menjadi orang yang percaya Yesus. Dan dibaptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, Allah yang Esa itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka Tuhan berkata, berpalinglah kepadaku. Jadi setelah kita melihat ayat-ayat di atas menunjukkan kedahsyatan Allah, Allah yang menciptakan semuanya, kuasanya sungguh hebat, dan termasuk di dalamnya Dia menciptakan manusia, dan manusia tidak boleh protes kepada Allah. Dan kalau manusia itu sudah jauh daripada Allah, dan tidak bisa pulang kembali berjumpa dengan Allah, karena dia dikatakan dalam kitab Yesaya juga seperti domba yang tersesat, tidak bisa pulang. Nah, Tuhan datang, Yesus datang. Bukankah Yesus berkata bahwa Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang? Nah, diserukanlah suara untuk datang kembali kepada Tuhan, untuk bertobat. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Diserukan supaya manusia berpaling kepada Allah, supaya semua manusia, suku-suku bangsa datang kepada Allah, kepada Tuhan, dan menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Saudara, setelah manusia jatuh dalam dosa, mereka kehilangan kemuliaan Allah, manusia itu, dan upah dosa adalah maut, berjalan menuju neraka. Tetapi Tuhan mengasihi umat manusia yang sudah berdosa,
supaya mereka dipulihkan kembali. Maka dikatakan berpalinglah kembali, jangan terus berjalan di dalam kegelapan, tapi datanglah kepada terangnya yang ajaib, datanglah kepada Yesus. Berilah dirimu diselamatkan. Hai ujung-ujung bumi, ini berbicara, hai semua umat, suku-suku bangsa, percayalah kepada Yesus. Ya, beri dirimu diselamatkan, bertobatlah. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ya, diubahkan posisinya. Ketika kita belum percaya kepada Tuhan, posisi kita adalah di dalam kegelapan dan menuju maut. Tetapi ketika kita percaya Yesus, kita berpaling dan memberi diri kita diselamatkan, maka posisi kita diubahkan menjadi anak-anak Allah, anak-anak terang, dan tidak lagi di dalam kegelapan. Dan ketika posisi kita ini sudah menjadi anak-anak terang, garis akhirnya adalah ya mati pasti masuk surga. Nah, itu maksudnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hati Allah ini luar biasa mengasihi manusia, karena Allah tidak menghendaki kematian orang fasik di dalam kefasikannya. Dia mau supaya orang-orang fasik ini bertobat. Nah, berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat kebenaran firman ini membuat kita untuk semakin bersyukur. Ya, kita yang sudah percaya kepada Yesus, jangan pernah goncang imanmu, jangan pernah berpikir untuk mencari Allah-Allah lain atau mencari Allah alternatif. Jangan, tetapi tetap percaya kepada Yesus, berseru kepada Yesus. Jangan juga kita protes kepada Dia, kepada Allah kita karena situasi sulit yang kita alami. Tidak boleh. Jangan pernah protes kepada Allah. Tetapi yang mau kita lakukan adalah tunduk, berserah diri, dan kita mau tahu ya apa rancangan Allah ya bagi kita. Kenapa kita harus melalui peristiwa seperti ini? Ingat satu peristiwa di mana Yusuf ya sejak dini sudah mendapatkan pernyataan daripada Allah bahwa dia menjadi orang hebat. Ya, saudara-saudaranya pun akan tunduk kepadanya, bahkan papanya sendiri ya melalui mimpi itu. Itu adalah pernyataan Allah kepadanya bahwa dia akan diberkati. Tapi faktanya apa? Faktanya apa yang dihadapinya? Dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dia dibuang ke sumur, kemudian dia dijual ke orang Ismail, saudagar itu, kemudian dia menjadi pembantu di rumah Potifar. Kemudian dia ya difitnah, ya dia melakukan hal yang baik tapi dikatakan bahwa dia melakukan hal yang tidak senonoh. Dia harus masuk penjara. Wah, ini penderitaan yang luar biasa. Masuk penjara. Tetapi ingat, setelah keluar dari penjara apa yang terjadi? Masuk istana. Jadi rupanya sebelum masuk istana masuk penjara dulu. Wow, luar biasa. Ya, tetapi itu kan pembentukan Allah bagi dia. Maka dia berkata begini, Yusuf berkata gini, kamu mereka-reka hal yang jahat kepadaku, tapi Tuhan mereka-rekakan itu untuk satu kebaikan, bahkan untuk menyelamatkan satu bangsa. Wow, dahsyat. Dahsyat. Nah, jangan ketika kita dibenci saudara, kita sudah protes kepada Allah. Jangan sampai ketika kita dibuang ke sumur, kita sudah protes kepada Allah, tidak menerima kenyataan. Jangan sampai ketika kita dijual ke orang Midian atau orang Ismail itu, ya kemudian kita sudah protes kepada Tuhan. Jangan sampai ketika kita masih di rumah Potifar, kita protes kepada Allah, kenapa Allah aku ada di sini? Jangan ketika kita difitnah, kemudian kita protes lagi, ini apa-apaan ini Tuhan? Jangan sampai ketika di penjara, kita protes sama Allah. Enggak, semua Tuhan izinkan terjadi. Rupanya ini satu pembentukan, proses dibentuk. Adakah dalam proses itu tetap setia kepada Allah? Nah, satu pernyataan Yusuf bahwa dia tidak mau melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Wow, dahsyat. Jadi dia selalu menunjukkan jati dirinya bahwa dia adalah orang yang takut akan Allah. Dia adalah orang yang bergaul karib dengan Allah. Dia orang yang setia.
Ya, dia orang yang bertanggung jawab atas rohaninya di hadapan Allah. Dan dia selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dan setelah melalui penjara, sekali lagi, setelah melalui penjara, dia masuk istana. Orang nomor 2 di Mesir. Dahsyat bukan? Jadi kalau Tuhan sudah merancangkan bagi kita tentang hidup kita, yaitu rancangan masa depan yang indah, percayalah, ya, itu akan terjadi. Tetapi kita sekarang kok keadaan kita seperti ini, kok susah banget. Itu proses. Itu proses. Amin. Itu proses. Kita dibentuk loh, kok aku ini badanku lemah, ini kok sakit-sakitan. Itu proses. Jangan protes, ya. Menerima proses, jangan protes. Wah, ini yang menarik ya. Oke, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya diproses ini beban ini, pikiran, perasaan. Tapi aku tahu, ya Engkaulah Tuhan, tidak ada Allah yang lain. Aku tidak boleh, ya, protes sama Tuhan. Ya, tidak boleh berbantah-bantah dengan Tuhan. Tidak boleh tidak menerima kenyataan apa yang Tuhan sudah izinkan harus terjadi dalam hidup kita. Ya apapun itu ya, sesusah apapun. Dan kita mau berkata, Tuhan, ya ini Engkau izinkan aku alami. Aku mau mengikuti kehendak-Mu, bentuklah aku. Ya, bentuklah aku. Bentuklah aku sesukamu, kan begitu ya. Ada lagu ya, kalau ini lagu ini istri saya selalu bilang, Bu Pendeta, hati-hati kalau nyanyi, harus sesuai dengan isinya. Kalau kita sudah bernyanyi harus sama, jangan hanya dinyanyi aja. Nah misalnya begini, lagunya gini, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Kita bilang, Tuhan suka-sukamu buat aku mau. Baru Tuhan bentuk. Tuhan kenapa begini? Enggak boleh. Kalau kita sudah berkata suka-sukamu Tuhan buatku, ya terima dong dan bersyukur. Wah, Tuhan izinkan masa sukar. Terima kasih Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Artinya begini, aku mau mengikuti apa yang Tuhan ya rancangkan bagiku. Aku mau mengikuti apa yang Tuhan izinkan harus aku alami. Aku merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, berarti apapun masa susah yang kita alami pun membuat kita tetap bersyukur karena kita melihat itu sebagai proses ya dalam hidup ini yang memang harus kita jalani. Jangan lari dari kenyataan, ya, jangan berbantah dengan Sang Pencipta, ya, jangan lari dari kenyataan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita. Tuhan merancangkan yang baik bagi kita. Tidak ada Allah yang lain seperti Dia. Dia menyelamatkan kita. Kalau mungkin kita dalam hidup ini berjalan sempat jauh daripada Dia, mari berpalinglah. Himbauan atau seruan daripada Tuhan dikatakan, berpalinglah kepadaku, datanglah kepadaku, bertobatlah, berilah dirimu diselamatkan, datanglah kepadaku, berpalinglah kepadaku, dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Hai ujung-ujung bumi, ya, hai semua manusia, hai semua suku-suku bangsa, datanglah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu Saudara, selalulah datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Jika ada satu peristiwa yang kita tidak pahami, kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mohon hikmat. Jangan protes dulu, tapi berkata, Tuhan, mengapa harus seperti ini juga harus alami? Apa gerangan di balik ini? Dan firman Tuhan akan memberi jawaban, ya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi miliki pemahaman bahwa Tuhan itu memang memberi yang terbaik bagi kita. Tidak ada Allah selain daripada Dia. Dialah Tuhan, Dialah Allah yang memberi yang terbaik bagi kita. Jadi kalau kita menghadapi persoalan, datang kepada Tuhan. Sebentar kita akan naikkan doa-doa kita.